103 ini akan menghadirkan narasumber dari IBAN Indonesia, brand aktivis ya, founder dari Brand Insight, Brand Indonesia Activist Network. Nah, tentunya ada Mas Aris Adinata yang kali ini kita akan ngobrol soal brand ini menentukan brand positioning. Nah, brand positioning seringkali kita ngobrol ketika kita akan ketika kita akan memulai usaha, kemudian akan memulai sebuah bisnis, kita harus menentukan brand positioning. Seberapa besar sih efek dari brand positioning ini? Langsung saja Mas Aris, selamat sore. Sore Mbak. Waduh, geser aja nih Mas. Mic-nya yang satunya lagi. Oh gitu, siap. Kayaknya ditarik aja. Oke. Yes. Oke. Iya. Sudah masuk. Ya, sudah. Nah, Mas, sepenting apa sebuah brand? Positioning ya, positioning brand. Kalau kemarin-kemarin kan kita sempat ngobrolin beberapa tema yang lain gitu ya. Selain ada brand juga, kemudian ada berbagai macam lah. Iya, iya. Kemarin sempat disinggung positioning brand positioning dan lain sebagainya. Sepenting apa ini? Ya, jadi gini. Di luar sana kan banyak brand yang bertebaran nih gitu ya. Hampir 24 jam otak kita kan dijejali nih. Brand berseliweran nih, dari bangun tidur kita sudah di depan kita sudah ada brand nih gitu kan. Iya benar. Iya. Langsung buka handphone itu kan brand itu ya. Benar. Buka medsos berbagai macam brand kan berseliweran. Kita keluar rumah brand berseliweran dan semuanya adalah brand bertebaran di di sekitar kita. Nah, tentunya kan kita menginginkan bahwa brand kita kan dikenal nih. Ya. Brand kita punya sesuatu yang membuat orang itu menjatuhkan pilihan kepada brand kita. Nah, contoh nih, kalau di kategori yang sama, semisal sama-sama kita bermain di fashion, oke, ada fashion, mungkin kita iris lagi ke jilbab, semisal kayak gitu. Ada jilbab A, ada jilbab B, jilbab C, atau jilbab D. Atau kita di di jualan makanan, semisal kita jualan makaroni nih, gitu kan. Ada makaroni A, B, C dan seterusnya gitu kan. Kan banyak nih. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan perhatian konsumen bahwa brand kita ada dan kita berada di situ. Nah, brand positioning ini lebih penekanannya adalah contohnya gini. Brand kita itu mau seperti apa gitu kan. Contohnya gini nih. Kita ingin memposisikan bahwa brand fashion kita adalah fashion untuk petualangan nih gitu kan. Maka kita akan berada di sana. Tentu brand kita akan berbeda dengan yang lainnya. Jadi konsumen akan mudah mengidentifikasi bahwa brand kita adalah berada di wilayah fashion, khususnya di petualangan kayak gitu. Nah, ini kan membuat kita berbeda dengan yang lain gitu kan. Misalkan kita bermain di kuliner, contoh makaroni tadi saya yang sebutkan. Kita ingin makaroni itu yang pedasnya level dewa nih gitu kan. Yang lain lewat gitu kan. Kita paling pedas nih gitu kan. Ini aja nyolek aja udah langsung wah gelagapan tuh gitu kan. Baru buka aja gitu kan. Langsung bersin-bersin. Langsung bersin-bersin itu karena saking terlalu pedasnya. Nah, bagi teman-teman pemilik brand ini membuat konsumen itu menjatuhkan pilihan. Contohnya gini, saya beri contoh satu lagi gitu ya. Kita pergi ke warung soto nih, semisal gitu kan. Kita di sana ada pilihan beberapa kerupuk nih gitu kan. Ada kerupuk A, B, C dan D dan sebagainya. Itu kan sama-sama kerupuk nih. Ya. Tapi kenapa pilih yang ini gitu? Kenapa konsumen harus pilih ini? Nah, itulah yang kita butuh brand positioning. Sama-sama ada kerupuk A, kerupuk B, kerupuk C dan kerupuk D. Ada salah satu yang C tadi diberi keterangan kerupuk spesial untuk soto. Lebih nikmat untuk soto semisal itu. Orang pembeli, calon konsumen ketika berhadapan dengan kerupuk tadi ada 1, 2, 3, 4. Ada satu saja yang dia memposisikan bahwa kerupuk dia adalah lebih enak
untuk makan soto, otomatis kan orang jadi Langsung ngelirik itu ini, gitu, ya, langsung benar. langsung nyantol di otak nih, wah ini nih gitu. Dibandingkan kerupuk yang C, kerupuk D, wah ini kerupuk untuk apa nih gitu, ini kerupuk untuk spesial untuk soto nih, berarti diracik berbeda. khusus untuk soto. Wah, contohnya gitu. Nah itulah yang membuat apa ya, membuat pentingnya kita menentukan brand positioning gitu. Satu brand, satu positioning gitu kan. Kalau kita kerupuknya spesial untuk soto, maka usahakan segmen kita adalah berada di warung-warung soto gitu. Karena kita ini. Nah, kalau kita ingin kerupuk lebih nikmat untuk bakso, maka kita mengeluarkan brand baru untuk positioning di brand tersebut. Jadi satu brand, satu positioning kayak gitu. Nah, ini yang mesti diperhatikan para pemilik brand agar ya konsumen jadi jatuh cinta, dan jadi secara tidak langsung otak bawah sadarnya itu sudah dipengaruhi duluan gitu loh, dibandingkan pilihan-pilihan yang ada. Ternyata nih, jadi kan kalau kemarin saya memberikan rumus nih, perjalanan sebuah persepsi nih, dari persepsi kemudian muncul ekspektasi, kemudian muncul reaksi, kemudian muncul aksi nih gitu kan. Nah, ketika orang mendengar, melihat gitu kan bahwa kerupuk ini adalah khusus untuk soto dan berada di warung soto, khusus untuk soto tapi berada di warung bakso, kan aneh. Ini kan juga bermasalah nih gitu kan. Nah, ini yang jadi yang perlu diperhatikan, kan otomatis orang langsung akan timbul persepsi nih. Wah, iya nih gitu. Kemudian dia kan melangkah ekspektasinya, wah ini ya, ini cocok nih untuk makan soto nih. Reaksinya kemudian mendekati toples kerupuk tersebut, aksinya kemudian mengambil kerupuk dan untuk makan soto itu. Oke, jadi memang tajamnya segmentasi positioning ini juga mempengaruhi istilahnya tindakan-tindakan kita berikutnya sebagai penjual. Betul. Nah, tentunya tindakan-tindakan ataupun ini kalau orang sudah paham apa yang menjadi tujuannya, ini akan lebih enak gitu ya. Tetapi yang sering kali terjadi justru adalah pokoknya mulai aja dulu gitu. Ntar mau kemana arahnya nanti saya ngikutin aja deh. Itu yang paling banyak terjadi, Mas. Iya. Jadi kan jadi ini ada yang mereka memulai usaha itu yang penting jalan, itu ada. Ada yang usaha mereka memang bahasanya itu mereka konsep dulu, terkonsep dengan baik. Jadi ketika teman-teman sekarang kan gini, era sekarang kan berbeda dengan yang dulu. Generasi muda sekarang itu lebih terkonsep tuh. Jadi bisnisnya mereka gini, pertama mereka mengetahui kebutuhan pasarnya dulu, siapa segmen mereka dan bagaimana cara mereka melempar ke pasar itu. Sekarang anak-anak muda sekarang lebih cerdas gitu ya, untuk masuk ke dunia bisnis. Banyak sekali usaha-usaha sekarang yang dinahkodai oleh anak muda dan mereka berhasil karena mereka mungkin situasinya berbeda ya. Mereka sudah tahu lapangannya seperti apa sekarang, demand-nya. Betul. Jadi gini, salah satunya adalah ilmu bisnis sekarang bertebaran di mana-mana ya. Dulu mungkin agak berat ya. Jadi gini, kalau generasi dulu kan harus nabrak sana nabrak sini. Nah, sekarang kan banyak sekali, ada mentoring, ada coaching, ada workshop training dan sebagainya, itu tersedia di jalanan umum kayak gitu. Nah, anak-anak muda sekarang kan mereka sudah mengerti apa itu branding, apa itu selling, apa itu marketing, dan mereka tidak mencampur adukan itu. Jadi mereka akhirnya lebih tertata dan lebih baik lah dalam menjalankan bisnis. Lebih fokus juga ya untuk bisa fokus. Istilahnya mengerjakan sesuatu ya. Iya, betul. Oke, dan tentunya ini pun juga harus dipahami oleh calon pengusaha. Iya. Gitu. Nah, yang belum atau yang mungkin yang sebelum era-era anak-anak zaman now. Iya. Mungkin satu generasi atau dua generasi ke belakang yang sekarang ini juga sedang merintis bisnisnya, mau tidak mau memang harus mengikuti apa yang sekarang ini sedang bukan tren ya, yang dibutuhkan sekarang ini. Jadi gini, kita harus segera belajar secara cepat gitu dengan kondisi yang ada, apalagi dengan era digitalisasi. Kalau kita tidak segera belajar dengan cepat, maka kita akan ketinggalan. Apalagi generasi kolonial dibandingkan generasi milenial kan tentu beda gitu kan. Generasi kolonial kan tertinggal jauh nih, kan masih gagap. Jadi gini, ini ada fenomena baru, saya menyebutnya mungkin gini, semacam ada generasi kolonial yang baru saja hijrah dari konvensional ke digital. Nah, ini kan mereka masih gagap nih. Nah, ini kan mereka harus akselerasi kita. Nah, teman-teman yang nuwun sewu usah menggunakan bahasa istilahnya generasi kolonial gitu kan. Gak masalah. Biar kelihatan ininya. Beda jaraknya gitu ya.
Nah, ini kan situasinya berubah. Perilaku konsumen berubah. Nah, kalau ingin menghadirkan brand yang bisa masuk di era sekarang, maka teman-teman harus belajar dengan cepat, tepat dan fokus gitu kan. Nah, biasanya kan gini, yang sering terjadi buat teman-teman mungkin terlalu lebar nih pasarnya. Lebar dalam artian gini, seringkali menganggap bahwa semua umur itu adalah segmennya. Semua kalangan ada di segmennya. Maruk ya. Meskipun kalau semuanya mau ya nggak apa-apa gitu ya. Itu bonus ya. Itu kan limpahannya. Maksudnya gini. Yeah. Contoh gini, ketika kita menentukan segmen umur 16 sampai 25 tahun. Otomatis nanti kan gaya bahasa kita menyampaikan pesan atau visi dari brand kan berbeda dengan cara kita mengkomunikasikan dengan segmen kita yang umur 60 tahun ke atas kayak itu 60-70 kan berbeda gaya bahasanya, delivery pesannya, cara pewarnaan dan sebagainya itu kan berbeda. Nah, ketika kita fokus ini kan memudahkan kita memahami perilaku konsumen. Konsumen umur 15 sampai 25 nih, ternyata karakternya kayak gini nih, perilakunya kayak gini nih. Nah, kita kan mudah nih. Kalau semua segmen kita garap, tadi bahasanya Maro gitu kan, kita kebingungan nih. Contoh gini, makaroni pedes. Gak mungkin anak umur 5 tahun itu segmen kita kan. Nah, ketika kita sudah tahu segmen kita, itu kan menghemat energi, waktu, dan budget kita. Jadi contoh gini, kan spreading waktunya, spreading uangnya, budgetnya kan kita jadi hemat. Tidak harus mengeluarkan dana campaign untuk yang lain-lain. Pasar yang bukan segmen kita. Iya, betul. Segmen kita 15 sampai 25. Iya udah, kita campaign apa yang ada di bayangan mereka yang mereka inginkan gitu. Kita komunikasikan brand kita ke segmen tersebut. Kalau kita komunikasikan ke umur 5, 10 tidak sesuai segmen kita kan mubadir nih. Uang kita, tenaga kita, pikiran kita kan eman-eman kayak gitu. Nah, sekarang Mas, kalau dilihat dari sisi konsumtif dari anak-anak sekarang gitu ya. Yang paling istilahnya kalau katakanlah misalkan pemilik modal pengen buka usaha, aduh sekarang tuh saya pengen yang menuju yang punya duit nih, jelas pasti beli gitu ya. Nah, yang punya duit ini usia berapa? Mungkin 20 atau 30-an gitu. Nah, ini kan untuk menentukan itunya Mas, jadi istilahnya menentukan sasarannya gitu. Nah, ini kan nanti kalau misalkan saya udah untuk orang-orang yang suka jajan dan sebagainya, ini usia berapa sih? Atau kelasnya misalnya untuk low end mungkin jajannya dikit, harganya juga ditentukan murah, tapi kalau yang high end pasti yang premium pasti harganya ini. Ini untuk menentukan seperti itu gimana? Jadi salah satunya adalah kita lihat kompetitor. Contohnya gini, kompetitor itu di pasar, di market kelas tersebut ada nggak? Mereka berjaya nggak? Omsetnya besar nggak? Distribusinya banyak nggak? Jadi salah satu mengetahui bahwa market itu potensial adalah kita melihat kompetitornya. Kalau ternyata kompetitor kita bisa eksis di sana, berarti ada marketnya nih. Tapi ternyata ketika kompetitor kita tidak bisa eksis di market tersebut, berarti tanda-tandanya kira-kira di market tersebut potensi nggak dengan produk kita. Ternyata berkali-kali produk dari brand A, B, C masuk di market tersebut ternyata nggak masuk-masuk. Berarti market tersebut tidak potensial. Itu salah satu tips dan trik saja tanda untuk mengetahui market tersebut ada potensial nggak. Termasuk nanti umur, demografi, profesi dan sebagainya. Contoh nih, ada beberapa kasus terkait dengan contoh nih, antara Solo Jogja, antara Solo dan Kudus kan berbeda nih. Kalau Jogja kan kuatnya bakpia patok, kalau Kudus kan jenang kudusnya dan sebagainya. Nah, di sana kan ceruknya, pasarnya kan bakpia patok. Kalau kita mau bertarung dengan produk-produk di luar bakpia patok, karena konsumsi tertinggi untuk oleh-oleh adalah bakpia patok, berarti pasar di sana adalah pasar untuk bakpia patok gitu kan. Nah, daerah-daerah kan berbeda-beda kayak gitu. Setiap daerah punya kekuatan masing-masing dan setiap produk tidak bisa menjadi raja di tiap daerah. Nah, saya pernah mendengar bahwa sebelum kamu memberikan ataupun memutuskan untuk berbisnis, kamu harus tahu dulu demand-nya atau permintaannya tinggi atau enggak, seperti yang tadi relate dengan yang disampaikan Mas Aris tadi. Nah,
Kalau misalkan itu nggak ada pasarnya, coba bentuk pasar dulu. Tapi nanti di jawabnya siap. Oke, pendengar kami masih terus menemani Anda tentunya di Bincang Sore sampai dengan jam 4:03. Masih menemani Anda bersama dengan Brand Activist Founder Brand Insight Aris Adinata dan juga Indonesian Brand Activist Network. Hari ini menentukan brand positioning. Mas Aris, tadi sebelum break saya nanya nih Mas, ada yang pernah bilang bahwa kalau pengen sesuatu yang baru bikin pasar dulu gitu. Iya. Kalau belum ada pasarnya, ciptakan dong pasarnya gitu. Nah ini menciptakan pasar ini kan PR lagi bagi orang yang mungkin yang sudah lama berkecimpung akan mudah. Iya. Tapi untuk yang orang yang baru, gimana caranya bikin pasarnya ya gitu. Nah ini apa ya istilahnya, untuk misalnya untuk menentukan brand positioning. Kalau belum ada pasarnya untuk membentuk pasar ini, apa effort yang dibutuhkan seseorang untuk membuat pasar ini? Jadi gini, bagi teman-teman yang ingin membentuk pasar baru, ini butuh nafas panjang ya. Dalam artian kita butuh tenaga, effort yang berlebih dibandingkan pasar yang sudah ada kayak gitu. Contohnya gini, ketika kita ingin membentuk pasar baru, berarti kan kita harus melakukan edukasi di pasar nih gitu kan, agar mereka tahu keberadaan produk kita, biar tahu mereka cara penggunaan dan sebagainya. Kita kan harus educate pasar nih gitu kan. Nah resikonya adalah ketika kita melakukan edukasi pasar itu, tenaga dan budget kita sudah habis, ya ini masalah gitu kan. Kita belum bisa jalan lanjut ya. Pasarnya belum terbentuk, kita edukasinya baru setengah jalan, tapi budget kita, tenaga kita itu sudah habis. Ini kan bermasalah. Tapi kalau ternyata edukasi itu berhasil sampai dengan terbentuknya pasar, maka kita akan menjadi pemimpin pasar. Tapi kalau kita tidak berhasil, kita akan berdarah-darah nih. Budget kita hilang, tenaga kita hilang dan sebagainya, kan iman-iman. Atau ketika sudah mulai terbentuk, ada kompetitor yang nyalip dari belakang nih gitu. Ini kan pilihan-pilihan gitu ya teman-teman, mau membentuk pasar baru atau bonceng pasar yang sudah ada gitu kan. Nah kalau teman-teman punya budget yang jelas, kemudian tenaga, pikiran untuk bisa membentuk pasar baru, lah ya. turah duitnya gitu kan, ya nggak apa-apa gitu kan. Saya ingin ini nih, idealisme saya nih, saya ingin membentuk pasar baru nih gitu kan. Saya harus educate pasar nih agar pasarnya terbentuk. Ya bisa ini pilihan, monggo gitu kan. Pilihan masing-masing gitu ya. Kita mau masuk yang mana, tipe yang sudah ada marketnya atau kita mau membentuk market baru. Berarti ini akan berbeda cerita kalau misalnya nih seseorang yang mengamati, loh ini sebenarnya kebutuhannya akan sebuah upaya usaha ini ada gitu, bisnis ini ada, tapi belum ada yang menyediakan si bisnis. Nah ini berarti berbeda cerita ya Mas ya, kalau misalkan. Kalau itu kejelian gitu ya. Nah, jadi gini, pengamatan dia bahasanya itu kan riset. Dia riset nih kebutuhan pasar. Jadi kan demand-nya dari pasar itu apa sebenarnya. Nah, kemudian ternyata permintaan pasar ini ada. Nah, kemudian pertanyaannya adalah ketika pasar itu membutuhkan ini produk yang dibutuhkan oleh pasar gitu, kira-kira marketable enggak, profitable enggak gitu kan. Ternyata produk ini dibutuhkan tapi tidak marketable, ngapain kita masuk juga gitu kan. Kalau produk itu dibutuhkan ternyata profitable, ya kita masuk di sana gitu. Kan variannya turunannya banyak gitu kan ya. Ternyata ini dibutuhkan tapi kok profitnya tipis-tipis gitu kan. Mau masuk enggak gitu kan. Nah ini kan harus diperhatikan juga gitu unsurnya. Oke. Nah ini berarti kalau katakanlah kalau misalkan kita ingin membangun usaha lebih efektif yang jeli ini tadi ya. Iya betul. Nggak perlu bikin pangsa pasar baru, nggak perlu bikin sesuatu yang baru. Tinggal kita jeli aja kebutuhan pasar apa kita sediakan. Jadi gini kan. Jadi kebutuhan pasar itu apa? Kemudian brand kita hadir dengan solusi dari pasar tersebut. Karena brand, tujuan utamanya memang solusi. Tujuannya solusi. Jadi gini, market itu kan punya masalah nih, punya problem nih. Nah, bagaimana kita menghadirkan solusi itu? Brand kita kan harus bisa menghadirkan solusi agar itu ketemu gitu kan. Kalau ini problem, ini solusi kan pasti ketemu. Tapi antara solusi dan problem, kita menghadirkan solusi ini, tetapi solusi ini tidak bisa menyelesaikan problem ini, maka kan kita nggak ketemu gitu kan. Bagaimana menemukan ini gitu kan? Kita punya solusi, di sini punya problem.
Nah, ini menemukan itu. Bisa jadi selama ini teman-teman yang nabrak-nabrak gitu ya, para teman-teman brand owner ini, dia punya solusi, tetapi solusi itu tidak menyelesaikan masalah. Geser saja pasarnya, semisal, oh ternyata solusi ini seharusnya untuk segmen ini. Selama ini kita salah gitu kan. Oh, selama ini solusi kita kan idealisnya untuk umur, semisal untuk demografi daerah sini, untuk umur ini. Ternyata kok nggak ketemu ya antara solusi kita brand kita, produk dari brand kita. Kemudian kita geser, kita evaluasi. Kan perjalanan brand saya sampaikan ya, ada namanya fondasi, delivery, komunikasi tadi. Yang ketiga adalah evaluasi. Maka harus kita evaluasi nih. Ini produk kita memberi solusi, tetapi ternyata tidak ketemu. Maka kita geser, coba kita evaluasi. Kira-kira solusi ini dibutuhkan untuk segmen siapa? Kemudian digeser dan ketemu, maka akan klik. Produk itu akan laku. Dan ini berlaku untuk semua segmen bisnis atau hanya tertentu aja nih Mas? Misalnya, oh kalau kuliner nggak bisa nih. Oh kalau misalkan jasa bersih-bersih, oh bisa, atau apa nih? Ini berlaku untuk semua gitu kan ya. Kan semua masing-masing punya segmen ya, demografi masing-masing, umur dan sebagainya. Nah, teman-teman harus jeli nih gitu kan. Berangkatnya dari mana? Kan gini, ada yang berangkat dari kita punya solusi, punya produk, kemudian kita mencari market. Ada yang berangkat dari market ini punya masalah, kemudian kita hadirkan solusi. Kalau yang sudah terlanjur, ini kan masalahnya yang sudah terlanjur ini kan. Yang sudah terlanjur, aku punya produk ini nih, menyelesaikan masalah ini kan. Tinggal sekarang menggeser nih. Jadi kita split test gitu kan. Kita split. Kira-kira ini masuk di mana gitu kan? Di antara kategori market yang ada gitu, target market. Oh ternyata ini nggak masuk, ini nggak masuk, ini nggak masuk. Ternyata masuk di sini. Maka tenaga pikiran, konsentrasi kita fokuskan kepada yang masuk tadi. Kan ada yang sudah terlanjur nih punya produk tapi bingung untuk menyelesaikan masalah di mana gitu kan. Itu sering kali terjadi gitu. di tengah jalan. Bagi teman-teman yang dia berangkat dari masalah dan kemudian dia beri solusi, itu enak gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang sudah terlanjur kan temukan itu gitu kan. Saat ini kan banyak sekali teman-teman para pelaku, khususnya UMKM gitu ya. Mereka akan kebingungan mencari market sesuai dengan produk mereka gitu. Nah, ini PR-nya gitu. Kenapa ya seperti yang Mas Ares tadi bilang, kenapa tidak melihat pangsa pasar yang ada, kita memberikan solusinya? Jadi gini, yang sering saya temui adalah mereka gini, bahasanya saya menyebutkan mereka cinta mati kepada produknya. Jadi merasa bahwa produkku itu paling apik, paling berkualitas, paling memberi solusi. Padahal produk itu tidak dibutuhkan. Tapi kita sebagai pemilik itu merasa jatuh hati dan cinta sampai mati. Pokoknya masterpiece gitu. Pokoknya gitu kan. Pokoknya produk saya ini terbaik. Pokoknya produk saya ini patut diunggulkan. Padahal pasar nggak menerima. Itu banyak sekali terjadi. Orang-orang yang mereka mencintai sampai mati produk tersebut sampai bisnis itu mati. Banyak saya menemukan itu. Jadi mereka kan merasa jadi gini, ini yang harus dihindari buat teman-teman nanti yang pemula maupun yang sudah terlanjur. Jadi gini, nggak usah terlalu jatuh hati, nggak usah sampai mencintai sampai mati produk tersebut kayak gitu ya. Sekiranya memang produk kita itu ternyata tidak laku di pasar, ya ganti haluan kayak gitu. Lebih realistis ya. Lebih realistis gitu kan. Jadi bagaimana produk itu bisa yang dikejar di awal adalah salesnya dulu kan. Bagaimana penjualan itu bisa terjual cukup baik gitu kan. Baru nanti kita berpikir bagaimana mengembangkan dari sisi brandnya, dari sisi manufakturnya dan sebagainya, itu baru difikirkan di kemudian hari. Nah, ini yang tadi saya ingin menggarisbawahi. Teman-teman yang saat ini cinta mati, cinta buta kepada produknya, yuk evaluasi, berkaca nih. Kira-kira kok nggak berkembang-kembang semisal gitu. Ya, dievaluasi. Ya, itu mutlak ya. Kalau ingin produknya ataupun brandnya terus berkembang ke depannya, harus ada evaluasi. Idealnya untuk evaluasi ini berapa secara kontinu, ini seperti apa sih Mas? Jadi gini, teman-teman kan punya standar masing-masing ya, punya target masing-masing. Kira-kira 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun masing-masing. Oh, kalau 1 tahun
produk ini tidak diterima pasar, maka saya akan evaluasi. Atau yang punya standar, saya di 2 tahun saja lah, saya punya nafas untuk untuk idealisme ini, atau 3 tahun. Setelah 3 tahun saya evaluasi, ternyata bisnisnya harus saya suntik mati. Ya suntik mati ya itu. Karena bisnis ini tidak bisa berkembang. Karena bisnis ini bagaimanapun sudah di up, sudah di scale up dan sebagainya, ternyata nggak bisa-bisa. Nah ini harus, ini pilihan ya. Apa tetap cinta mati terhadap produk tersebut, atau disuntik mati bisnis tersebut, kita kemudian ganti ke bisnis yang lain. Oke. Tapi kebanyakan yaitu tadi permasalahan kalau dari UMKM memang cinta mati pada produknya. Ini banyak banget memang Mas saya istilahnya ketemunya memang ya memang sih kita memang harus bangga terhadap produk diri sendiri, betul. Tetapi juga harus jadi gini, menerima kenyataan ya. Karena gini, teman-teman itu tidak menerima tidak membuka pikiran dan hatinya gitu kan. Contoh gini. Karena gini, kalau kita berkaca pada diri sendiri gitu kan, kita kan di depan ada cermin nih, kita kan pasti menyatakan bahwa kita ganteng nih gitu kan, kita cantik nih gitu kan. Karena itu kaca kita sendiri, cermin kita sendiri, wajah kita sendiri gitu kan. Tapi kan orang lain bisa melihat, ternyata ada buruknya nih, oh ternyata jerawatnya gede-gede gitu kan, semisal contoh kayak gitu. Tapi kan dia merasa paling ganteng sedunia, paling cantik. Nah bisa jadi orang lain yang bisa melihat bahwa bisnis itu tidak prospektif gitu kan. Dari dulu dikatakan bisnisnya katanya, ini keren nih, wah aku cinta mati ini, wah, dan sebagainya. Ternyata orang lain melihat permasalahannya apa sih, ketemu dengan saya beberapa kali menemukan para pemain bisnis, bahasa kita semacam kayak screening gitu ya. Kita lihat dia bermasalah, bahan bakunya bermasalah. Contohnya gini, kalau mau di scale up kira-kira pengen laku berapa per bulan? Saya pengen laku 10.000 per bulan gitu produknya. Kemudian saya tanya, bahan bakunya bisa didapatkan 10.000 nggak bisa ya, cuma 1.000. Kapan bisnisnya akan berkembang ketika bahan baku itu tidak bisa 10.000 gitu kan? Kira-kira wes puas nggak dengan penjualan 1.000 per bulan itu? Berarti kalau mentok-mentok ya bahan baku itu hanya bisa didapatkan hanya 1.000, berarti kan hitungan bisnis itu hanya akan bisa menjual 1.000 kan? Nah, pertanyaan saya ketika kira-kira mau di scale up menjadi 20.000, 50.000 per bulan, tapi kalau kapasitas suppliernya, bahan bakunya hanya tersedia 1.000, berarti kan produk itu tidak bisa di scale up. Karena keterbatasan bahan baku. Yes, ini salah satu unsur saja ya. Saya menemukan beberapa, saya amati teman-teman di pelaku bisnis, saya pernah ketemu dan saya tanyakan kayak gitu. Produkmu apa? Ini, oke. Ingin scale up, ingin produknya terjual 10.000 atau 50.000, 10.000 per bulan, iya pengen. Saya tanya, bahan bakunya mudah nggak? Susah. Kapasitas bahan baku berapa? Sekian. Nah terus mau piye gitu kan itu. Mau berkembang bagaimana? Mau bahan bakunya tersedianya segitu gitu kan. Kan berat kayak ya, gitu. Benar. Apakah mungkin dibutuhkan vendor atau penyuplai yang lainnya? Pasti ya. Iya, makanya kan ditanya, kemampuan bahan baku itu tersedia dengan mudah nggak? Ada nggak gitu kan? Ini baru salah satu unsur ya, belum unsur yang lain. Unsur SDM semisal, SDM untuk mendapatkan SDM yang membuat produksi itu gampang nggak? Mudah nggak? Kalau di training butuh berapa lama waktu dan sebagainya. Ini kan juga harus ini juga. Nah ini yang harus diperhatikan teman-teman. Kalau ingin scale up bisnisnya kan unsur-unsur tadi harus diperhatikan. Ini baru beberapa unsur, belum unsur-unsur yang lain banyak sekali. Kalau yang konvensional, nggak bisa. Resep harus saya aja yang punya. Itu nanti pusing sendiri kan. Beberapa soto yang ada di Solo, boleh nyebut nggak ya? Jangan dong. Itu kan gini, mereka sudah punya cabang di berbagai kota di Indonesia, bahwa resep mereka itu sudah seperti kayak mie instan. Jadi setiap dapur standar rasanya sama. Karena apa? Mereka sudah terkemas bumbunya. Jadi antara dapur satu dengan dapur yang di Jakarta, dapur di Solo, dapur di Papua, dapur di Sumatera, mereka bisa sama. Nah, salah satu unsur yang ketika teman-teman pengen scale up adalah, salah satunya adalah produk tersebut bisa diduplikasi dan bisa dilakukan dengan mudah nggak? Misal gini, contoh produk ini home base-nya di Solo nih. Tapi kalau kita ingin buka cabang di sana, ternyata terkendala. Apakah bisa diduplikasi di sana? Apakah proses pengirimannya mudah ke sana atau tidak? Kan ini pilihan-pilihan.
Kalau di sini ada beberapa yang jualan geduk semisal, kan harus dari apa? Kalau dia ingin menyimpan resep tersebut agar tidak keluar, otomatis kan harus diproduksi dari dapur utamanya. Ya. Pertanyaan adalah deliverynya mudah nggak? Deliverynya tiap hari bisa menjangkau nggak dan sebagainya, itu kan harus diselesaikan urusannya juga. Basinya berapa, expirednya berapa hari dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Nah ini unsur-unsur untuk scale up itu banyak sekali harus diperhatikan. Jadi memang untuk apa ya istilahnya, misalkan ini lebih ke kuliner ya, berarti untuk yang biar dapur satu dengan yang lain itu standarnya ada tuh memang harus ada trik khusus ya Mas ya. Iya, betul. Dan resep misalkan seperti yang disampaikan Mas Aris tadi, kalau misalkan tidak mau berbagi ya memang harus disediakan dengan kayak mie instan. Iya, betul. Oke. Nanti kita lanjutin lagi Mas ya. Dan untuk Anda pendengar, kami masih terus menemani Anda tentunya berlanjut sampai dengan jam 4 sore nanti. Yang tinggal kurang lebih 7 menit lagi Mas Aris. Nggak kerasa ya. Yang namanya kalau ngomongin soal brand ataupun berbicara tentang brand sekarang ini, memang bisnis ini semuanya dilirik. Iya. Kayaknya anak-anak muda memang seperti yang berkali-kali Mas Aris menyampaikan bahwa anak muda sekarang ini kurang berminat untuk bekerja pada orang, tapi lebih berminat pada membangun bisnis mereka masing-masing gitu. Nah, kalau sekarang ini Mas, dari sisi yang kejelian itu tadi, kalau menurut Mas Aris sekarang ini apa yang paling dibutuhkan? Tetapi si penyedia solusinya ini belum banyak yang melirik gitu. Kalau dari sepanjang pengamatan Mas Aris. Jadi setiap orang kan punya kejelian masing-masing ya. Jadi gini, saya dengan jaringan saya, link saya, bahasanya gini, algoritma kehidupan saya. Kalau di Facebook kan ada algoritma nih, pertemanan kita, maka circle saya itu kan sebatas pengamatan di circle saya, gitu kan. Nah, kalau teman-teman di circle mana, itu kan teman-teman tahu nih, yang paling mudah itu adalah mengamati di circle-nya masing-masing. Mereka itu butuh apa gitu kan. Yang terdekat dengan kita, yang paling mudah kita jangkau gitu kan. Ini memudahkan kita untuk pengamatan kayak itu. Sebenarnya circle saya butuh apa nih gitu kan. Ternyata circle saya mereka butuh tentang bagaimana butuh ini nih. Karena saya tinggal di perumahan, hampir kawasan itu perumahan semua. Mereka butuh frozen food nih saat ini. Mereka kan kebingungan nih, makanan siap saji dan sebagainya. Frozen food ini siap saji. Misalnya saja. Ternyata kebutuhannya tinggi karena mereka jarang keluar gitu kan. Jadi kelas menengah ke atas kesadaran untuk stay safe gitu kan. Tinggal di rumah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu kan lebih tinggi. Nah, mereka kan salah satu yang perlu diperhatikan sekarang adalah kesadaran higienitas produk. Bagi teman-teman yang ini yang saya amati terkait di dunia kuliner. Jadi kelompok menengah ke atas itu pertama digital, pengen cepat, higienis. Sekarang cukup mudah kalau untuk pesan makan tinggal buka aplikasi, sudah di depan pintu gitu. Dan kebanyakan kalau yang keluarga yang mungkin menengah ke atas pasti punya freezer box. Iya betul. Untuk penyimpanan mereka stok makanan ya. Iya betul. Kenapa saya bicara kayak gitu? Di rumah saya juga ada freezer box masalahnya. Masih stok juga gitu kan. Jadi gini, anak-anak kan sering di rumah nih gitu kan. Anak-anak contoh minta saya untuk saya pengen bikin es krim gitu kan. Saya kan beli yang